Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Nih, ada yang lagi rame nih, ya. Lo yang lagi viral banget tentang peraturan pemerintah. Semua transaksi keuangan kita bakal dipantau ketat sama pemerintah. Katanya sih mulai tanggal 17 Agustus nanti, Bank di Indonesia bakal meluncurkan sistem Payment ID yang bisa merekam semua transaksi digital kita berdasarkan NIK dan KTP. Agustus mendatang, pemerintah akan semakin ketat mengawasi transaksi keuangan masyarakat. Pengawasan dilakukan oleh sistem Payment ID oleh Bank Indonesia. Sistem ini merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Payment ID memungkinkan untuk memantau seluruh transaksi keuangan masyarakat, mulai dari perbankan hingga dompet digital. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSP Bank Indonesia, Dudi Darmawan, bilang Payment ID akan berupa kode unik kombinasi kode huruf dan angka. Nantinya Payment ID ini bisa menjadi parameter bagi perbankan untuk pemberian kredit hingga kualifikasi penerima bantuan sosial pemerintah. Apa dampaknya buat yang lagi galbay? Buat dampak lu yang lagi pada gagal bayar pinjol, ya? Atau yang masih main di pinjol legal lah gitu. Duh, makin runyam aja deh urusan utang piutang ya. Oke, kita bedah tuntas ya. Jadi gini, Payment ID atau mata-mata keuangan negara lah gitu kan. Jadi begini, Bank Indonesia itu lagi siap-siapin meluncurkan Payment ID. Payment ID. Susah banget bahasanya ya. Oke, sebuah sistem canggih yang tujuannya untuk mendata semua transaksi pembayaran digital di Indonesia. Konon katanya sistem ini bakal mengintegrasikan NIK kita dengan setiap transaksi. Sehingga Bank Indonesia bisa tahu profil keuangan kita secara detail. Mulai dari pendapatan, belanja, sampai investasi. Kedengarannya sih kayak mau ngatur keuangan kita ya. Tapi menurut Debitur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, yang namanya Budi Darmawan, ya, katanya ini bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2030. Ya, untuk mengembangkan sistem pembayaran yang lebih modern. Suka-suka dia aja lah. Nah, yang bikin kaget, katanya sih info beredar bahwa data transaksi ini bebas diakses sama pihak Amerika Serikat. Ada yang bilang kayak gitu. Meskipun Kominfo dan Lembaga Keuangan udah bilang itu hoax. Tapi banyak banget yang ngomongin kesepakatan ini udah terjadi. Katanya tarif ekspor ke AS jadi turun, tapi imbalnya Indonesia wajib bangun 17 kilang minyak di AS dan wajib ngasih data pribadi warganya untuk dikelola perusahaan AS gitu kan, Amerika Serikat. Buset deh, ngeri ya kalau data pribadi kita sampai bawa ke luar negeri. Oke, bicara masalah pinjol, rekening yang dibekukan, ini makin ribet aja. Kebijakan pembukuan rekening sementara oleh PPATK ini menuai kritik. Pengacara Hotman Paris turut buka suara. Bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, dia misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Ya, masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Hotman Paris aja sampai angkat bicara ya. Katanya ini udah melanggar HAM. Gak cuma soal Payment ID, ada lagi nih kabar yang bikin deg-degan. Informasi beredar kalau ke depan, semua peminjam pinjol itu wajib punya anggunan. Jadi nggak bisa lagi cuma model KTP. Nah tujuannya sih baik ya, ini bagus malah. Buat menekan angka gagal bayar dan melindungi semua pihak. Tapi ini baru wacana dan belum diketuk palu. Kalau benar kejadian, ini bisa jadi angin segar buat yang selama ini kejebak pinjol dengan nominal besar, terutama UMKM. Soalnya pinjaman konsumtif biasanya di bawah 10 juta. Dan itu pun butuh waktu berbulan-bulan biar bisa cair. Nah, belum lagi ada isu rekening bank yang nggak dipakai transaksi dalam 3-12 bulan, bisa langsung dibukukan sama PPATK. Bayangin aja, uang lu di bank tiba-tiba nggak bisa diambil. Ribet banget kan? Kembali lagi nih, si Hotman Paris juga heran. Kenapa sih harus bikin repot masyarakat? Apalagi ibu kampung yang mungkin cuma punya rekening tapi jarang transaksi. Ini sih jelas melanggar hak asasi. Menurut beliau begitu. Dari 1 juta rekening yang kita analisis, yang kita periksa, itu lebih dari 150.000 rekening
digunakan untuk kejahatan. Itu tahu dari Sebagai- mana rekening itu digunakan untuk kejahatan? Ya, jadi dari 150 rekening itu digunakan kejahatan itu kita bisa melihat bahwa profil pemilik nasabah itu adalah saudara kita yang penelayan, saudara kita yang petani. Tapi di dalam transaksinya itu fluktuasinya cukup besar gitu ya. Misalkan Kreditnya contohnya yang misalnya, realnya. realnya sampai miliaran. Oke. Dan setelah kita telusuri uang miliaran yang ada di profil pemilik nasabah yang saudara kita petani itu ternyata dialiri oleh pedagang narkoba. Oke, sekarang dampaknya buat pelaku pinjol itu gimana? Buat lu yang galbay. Nah, ini yang paling penting buat lu semua yang lagi galbay atau masih nekat pakai galbay pinjol legal lah gitu kan. Kalau sistem payment ID ini beneran jalan dan semua transaksi tercatat berdasarkan NIK, siap-siap aja deh. Bank Indonesia bisa tahu asal-usul keuangan lu, termasuk kalau itu dari pinjol legal atau ilegal. Otomatis, karena transaksi ilegal bisa langsung diblokir sama negara. Wah, ini sih agak bikin kapok ya, bikin ribet juga sih. Nah, selama ini tuh banyak tuh yang coba gali lubang tutup lubang. Tapi atau pakai pinjol ilegal lah buat nutupin utang. Nah, kalau ini beneran diterapkan, jalur-jalur itu bisa langsung kepantau dari sisi positifnya. Tapi ini bisa banget menghentikan transaksi ilegal. Tapi ya itu tadi, banyak juga kekhawatiran soal data kita itu bisa disalahgunakan. Apalagi kalau sampai lari ke luar negeri. Bisa-bisa ada tagihan misterius yang tiba-tiba langsung atas nama kita, padahal kita nggak pakai transaksi itu kan. Terus gimana nih solusinya? Nah, menurut gue, melihat semua kabar yang beredar ini, mau nggak mau kita harus lebih waspada dan pintar-pintar ngatur keuangan. Kalau lu punya uang berlebihan di rekening, mendingan jangan simpan lama-lama di bank. Kalau emang nggak ada transaksi rutin. Bisa ditarik atau disimpan di rumah atau diinvestasikan ke instrumen investasi yang mungkin lebih aman. Apalagi buat yang lagi ngumpulin uang buat bayar pinjol. Daripada dibekukan, mendingan cari cara lain untuk mengamankan dana itu. Jadi buat lu, hati-hati juga sama telepon atau tawaran kerja yang nggak masuk akal dari nomor telepon luar negeri. Penipuannya itu makin marak, apalagi yang mengincar ibu-ibu rumah tangga. Intinya tetap semangat bekerja, fokus sama keluarga dan tujuan lo, apapun rencana para petinggi-petinggi negara, kalau emang nggak diizinkan sama Tuhan, ya nggak jalan. Kalaupun jalan, yakin aja kita masih bisa bertahan dengan perlindungannya. Gimana nih pendapat lo? Ya, jangan lupa ya untuk like dan subscribe video ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.